Dengar baik-baik ya. Indonesia setelah merdeka dari cengkraman para penjajah yang mengajarkan ajaran sesat Paulus ke Nusantara ini, Den. Begitu lamanya dikuasai oleh para yang mengaku anak Tuhan, tapi kelakuannya anak setan. Setelah terbebas dari cengkraman ini, merdekalah Indonesia dengan menata diri, kemudian bangkit, dan pernah menduduki negara yang disegani di ASEAN, dan pernah menjadi negara yang termasuk maju. Bayangkan dulu, pertukaran rupiah tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Harga sandang pangan murah, mencari lowongan kerja mudah. Karena apa, Den? Karena dulu karesteng ini masih sedikit, Den. Masih bekas-bekas antek-anteknya penjajah, Den, yang dipelihara oleh para pejuang Islam, Den. Nah, ketika Pak Soeharto almarhum mengadakan undang-undang bahwasanya penduduk masyarakat Indonesia harus memiliki agama. Nah, disinilah mulainya penghambatnya itu, Den. Karena apa? Sebagian besar bekasnya PKI ini, mantan anggota PKI ini, sebagian besar masuk karesteng. Yang menjadikan jumlah karesteng semakin banyak. Jadi mulailah ini dari sini nih susah diaturnya, Den. Paham, Den? Nah, dulu ketika kalian masih sedikit, masih enak, Den, diaturnya, Den. Kenapa begitu, Den? Dengar. Karena dari Bibelmu itu, Den, nggak ada kontribusinya untuk sebuah negara, Den. Tidak ada pengajaran dalam Bibelmu ini yang bisa dijadikan pondasi atau landasan hukum atau yang bisa dimanfaatkan untuk sebuah negara. Nggak ada. Sedangkan Islam, dari semua hukum-hukumnya bisa dipakai, bisa diterapkan. Kemudian dari apa yang diajarkan dalam Al-Quran itu, semuanya untuk negara, kenegaraan bisa dipakai. Contohnya nih, zakat, infak, sedekah, dana umroh, dana haji. Ini bisa diaplikasikan untuk kesejahteraan warga di mana negara itu mayoritas Islam. Nah, yang susah ini karesteng. Nggak ada kontribusinya untuk sebuah negara dari ajaran karesteng. Malah bikin ngerecokin. Dan terbukti itu, Den. Terbukti negara yang mayoritas karesteng mesti bejat moralnya, Den. Apa kamu katakan sebuah negara maju itu yang bejat moralnya? Laki sama laki bisa kawin, perempuan sama perempuan bisa kawin, itu adalah sebuah negara maju? Otakmu dipakai, Den. Oke, Den. Itu fakta, Den, nggak bisa dibantah, Den. Dan seorang pendeta Mel Atok membuat pernyataan bahwa beliau itu bersyukur bahwa Indonesia ini mayoritas Islam. Kalau mayoritas Kristen, Den, hancur, Den, hancur. Kebejatan moral tidak akan terkendali, terjadi di mana-mana. Ini yang mau kamu katakan sebuah negara maju. Kamu lihatlah negara Timur Tengah, Dubai, Arab, Qatar, sana daerah Oman sana. Negara maju, Den. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, najis? Enggak. Apa kata Nabi?
wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Gak ada mobil yang murah-murah di sana, Den. Bahkan di setiap tempat itu disediakan sebuah etalase berisi makanan untuk siapapun yang mau makan, silahkan ambil gratis. Tetapi itu pun nggak ada yang mau ngambil, Den, karena nggak ada pengemis di sana, Den. Negara maju, kemudian kemiskinan sedikit, bahkan pajak pun paling rendah. Jadi ngomong jangan asal bunyi, Den. Kepala ini panas, 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 panas ini pusing, 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 pusing. Kepala ini panas. Sedangkan Islam dari semua hukum-hukumnya bisa dipakai, bisa diterapkan. Kemudian dari apa yang diajarkan dalam Al-Quran itu, semuanya untuk negara, kenegaraan bisa dipakai. Contohnya nih, zakat, infak, sedekah, dana umroh, dana haji. Ini bisa diaplikasikan untuk kesejahteraan warga, di mana negara itu mayoritas. Moments later. Afghanistan. The Taliban's new rules have stripped them of almost all their freedom. They are not allowed to speak in public. Even conversations with female friends must be whispered. They can only leave home with a male guardian and must be completely covered in heavy burqas, with not a single strand of hair visible. Even female news anchors on TV are required to wear masks and headscarves. They are banned from education beyond primary school and cannot work in non-governmental organizations. Worse yet, if they fall ill, they cannot be treated by male doctors, and female doctors are extremely rare, meaning many women are left without medical care. Even access to public restrooms is restricted, and their home windows must be opaque, so outsiders cannot see that women live there. Afghanistan was once a place where women could study, work, and enjoy freedom. But now, the only glimpse they have of the world. Dan kalau kamu merasa bahwa negara Indonesia ini nggak maju, silahkan pindah kamu ke negara asal usul dari agamamu itu ya, Den. Di Eropa ya, Den. Oke, Den? Paham ya, Den? Kristen ini ancaman, Hindu ini ancaman, Buddha ini ancaman. Ketika ada gereja membagi-bagi sembako dicurigai, ini kristenisasi. Pak, ancaman terhadap agama-agama hari ini bukan agama yang lain, tapi ateisme, Pak. Minoritas menghidupi mayoritas? Hari ini, fakta berbicara jelas. Sekitar 80% perekonomian Indonesia digerakkan oleh kaum non-muslim, sementara umat muslim, yang jumlahnya lebih dari 200 juta, hanya berkontribusi sekitar 15% saja. Ironis, lebih dari itu. Yang minoritas justru bekerja keras tanpa banyak bicara. Mereka membangun perusahaan, membuka toko, jalankan pabrik, membayar pajak, dan menggaji ribuan karyawan yang sebagian besar justru muslim. Sementara yang mayoritas, sibuk merasa paling punya hak, merasa paling benar berteriak soal negeri milik umat, tapi lupa bahwa tanpa kerja keras kaum non-muslim, mungkin ekonomi bangsa ini sudah lumpuh. Ini bukan soal memuja yang berbeda, ini soal menghormati fakta. Kaum non-muslim tidak sibuk menuntut diakui. Mereka sibuk membangun, dan sebagian dari umat Islam justru terlalu nyaman jadi penonton, tanpa sadar menggantungkan hidup pada mereka yang berjuang di belakang layar. Jadi kalau misalkan orang Kristen, orang Konghucu, orang Buddha gitu ya, orang Hindu itu keluar dari Indonesia, maka yang rugi itu adalah kaum muslimin. Kenapa? Karena Chinese yang non-muslim aja itu masih ekonomi Indonesia itu sekitar 55-60%. Kalau misalkan di totalnya, orang-orang Islam di Indonesia menguasai ekonomi itu hanya 15%. 85% ini dipegang sama orang-orang non-muslim. Jadi kalau orang non-muslim semuanya hijrah, eksodus, keluaran ke tanah Kanaan misalkan gitu ya, maka ekonomi di Indonesia amblas hanya menjadi sisa 3-15%. Indonesia sekarang yang terpuruk aja, yang cari kerja susah,
yang perusahaan pada bangkrut, yang semacam itu aja tuh 85%-nya ditopang oleh orang-orang non-muslim. Kalau misalkan mereka semuanya pergi beserta semua asetnya, maka ya kerugian besar buat 85% orang di Indonesia yang muslim. Mereka sendiri yang akan rugi. Mereka biasanya kan nyari-nyari THR itu kan pasti ke bos-bos Cina yang non-muslim itu, kan begitu. Itu orang-orang paling kaya di Indonesia yang menggerakkan ekonomi Indonesia, yang pajaknya dipakai sama orang Indonesia itu juga kan orang non-muslim kebanyakan, gitu kan. Nah, anggaplah bahwa 85% ekonomi Indonesia itu pindah ke luar negeri. Dan kita hanya bagian 15%-nya saja. Paling-paling yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh bapak-bapak Sukabumi itu, maka di minggu pertama mereka akan demo. Kami tidak butuh Kristen karena rezeki kami itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar dan sebagainya. Tapi sebulan kemudian setelah itu mereka akan mengatakan, susah amat ya hidup kayak gini sambil ngerokok di pos ronda. Aduh, gimana ya besok susah makan. Lalu yang mereka lakukan adalah nulis di YouTube, minta-minta kepada orang, lihat Al-Quran kami sudah rusak sampulnya, tolong sedekah kepada kami. Atau misalkan Anda punya hutang, silahkan sedekah bersama kami, insya Allah kami akan doakan para tahfidz Quran agar Anda, ya biasanya seperti itu. Kenapa orang-orang Islam zaman sekarang itu miskin-miskin? Ada 3 masalah utama atau ada 3 penyakit utama. Yang pertama itu adalah orang-orang Islam zaman sekarang itu memiliki hobi untuk menjadikan agama sebagai tameng atas kesalahan dan kelemahannya. Misalkan begini, adzan masjid terlalu keras. Nah, siapa yang salah? Yang disalahkan itu adalah salah sendiri. Kenapa rumahnya dekat dengan masjid? Nah, kenapa orang-orang Islam sekarang miskin? Ya, karena kita itu mencari akhirat. Kenapa orang-orang Islam tidak bisa maju secara teknologi? Ya kan kami itu mencari akhirat. Kenapa orang-orang Islam sekarang miskin-miskin? Ya kan mau sekaya apapun kita ini kan nggak akan dibawa mati. Uangnya itu tetap aja akan ditinggalkan kepada orang lain. Jadi untuk apa kita menjadi orang yang kaya? Jadi agama itu dijadikan tameng atas kesalahannya. Nah, pikiran-pikirannya itu adalah pikiran seperti Program pangan dunia, hampir semua rumah tangga yang dikepalai oleh wanita di Afghanistan tidak mendapatkan cukup makanan. Kondisi itu didorong oleh dampak krisis ekonomi, konflik puluhan tahun, dan kekeringan, hingga kerawanan pangan di Afghanistan meningkat tajam. Lebih dari setengah dari penduduk Afghanistan yang berjumlah 23 juta jiwa membutuhkan bantuan makanan darurat. Warga Afghanistan sekarang dipaksa untuk memilih antara kelaparan atau migrasi, dan semakin banyak orang akan memutuskan untuk melarikan diri. Bagi banyak orang, bantuan program pangan dunia atau WFP adalah penyelamat yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup di musim dingin ini. Pada tahun 2021, WFP membantu 15 juta orang di 34 provinsi dengan bantuan penyelamatan jiwa. Lebih dari 300 truk WFP di jalan, mengantarkan makanan setiap hari, dan jumlahnya bisa meningkat menjadi 500 dalam beberapa bulan mendatang. Inilah aktivitas sejumlah buruh harian di Afghanistan yang setiap hari berjuang tanpa pekerjaan. Mereka mendatangi pasar dan toko-toko di Kabul dengan harapan dipekerjakan. Mereka bahkan tiba sejak dini hari dan duduk menunggu berjam-jam berharap menemukan pekerjaan untuk membantu keluarga mereka melewati kondisi ekonomi yang sangat buruk di Afghanistan. Namun penantian tidak membawa hasil dan mereka harus kembali tanpa mendapatkan pekerjaan. Buka mata, jangan sombong, salam waras. Pusing, pusing, pusing.